kita lihat nih di kaca itu ada ini bang, foto orang yang maaf ya kepalanya ketiban batu, terus ada yang kakinya ngeplek gitu mati gitu. Wah gila, saya bilang baru mau naik aja kita udah disuguhin foto yang begini gitu loh. Adik tahu nggak katanya, ini pakai bahasa Sunda, ini pas saya bawa si rescue-nya itu, karena dia udah berair bang, udah hampir sehari lebih, ini orang atau bukan, cuma dalam pikiran saya, wah mati ini mati. Nah nggak berapa lama kan dari atas saya inget tuh orang Bekasi, dia ngegelinding ada gulung-gulung nabrak saya baru sadar, wah kenapa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Danu. Aduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah, sebelum Bang Danu menceritakan nih gitu kan, saya ngucapin terima kasih banyak nih Bang Danu karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih Bang ya. Iya. Ya semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Danu ini yang nanti akan ceritakan, teman-teman semua ini bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil hikmahnya. Nah, jadi yang belum nonton video pertama Bang Danu kalau nggak salah itu santet Tumpes daun kelor gitu kan, yang sampai akhirnya sebuah rentetan kejadian gitu kan, sampai akhirnya ya gimana tuh Bang jalan keluarnya tuh Bang? Tetap sekarang kita udah pasrah sih, itu aja sih kalau untuk yang Adi ya, walaupun sekarang Bapak tuh stroke ya. Makanya saya ngurusin Sabtu Minggu tuh biasanya ngurusin Bapak dari pagi sampai sore, makanya agak telat sih tadi. Oke, kita doakan lah supaya orang tua Bang Danu sehat, pulih kembali gitu kan, supaya bisa beraktivitas normal gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton nih videonya Bang Danu yang pertama, teman-teman semua bisa tonton dulu ya, linknya di bawah video ini atau saya kasih thumbnail di sini gitu kan. Nah kalau boleh tahu Bang, video kali ini nih Abang pengen ceritain kejadian santet lagi atau yang lain nih Bang? Kali ini sih mau ceritain ke Cerme, karena kan ke Gunung Cerme tahun 2003 juga kan. Ke 2003? Pada saat saya pulang yang saya ceritain di pertama itu, video pertama kan waktu itu pulang setelah itu kejadian sama Adi ya, itu kurang lebih ya di bulan yang sama sih kejadian, antara berselisih masalah dengan tetangga sampai dia santet. Nah itu saya juga kan baru pulang dari Gunung Cerme. Sempat disinggung juga kan itu ya. Oke, intinya saat naik Gunung Cerme ngalamin kejadian apa itu Bang? Yang paling penting sih setelah pulang Bang, bukan pada saat pendakian. Ya memang pada saat pendakian ketemu, cuma yang lebih penting itu pada saat pulang itu kayak saya dihantuin hampir kurang lebih 2 bulan sih Bang. 2 bulan tuh? Iya. Maksudnya teror dari setelah Gunung Cerme? Iya, kalau yang lain mungkin pada saat di gunung, kita dibawa pulang Bang oleh-olehnya. Berarti si sosok ini merupakan sosok yang di Gunung Cerme gitu maksudnya? Iya, karena saya yakin 3 teman saya ngalamin, termasuk saya orang keempat gitu loh. 2 bulan tuh lama loh Bang? Hampir tiap malam kita ketemu. Hampir tiap malam? Hampir tiap malam di mimpi yang sama. Kalau temen tuh didatengin, diketok pintu kontrakannya, kalau satu lagi memang diliatin di jendela itu kayak sosok orang duduk, dia pikir ibunya ternyata bukan. Jadi ya yang mau saya tekannya sih intinya bukan pada saat pendakiannya malah pada saat pulang. Ada, tapi ketika teror berkelanjutan tuh di pulang dari rumah itu selama 2 bulan itu Bang? 2 bulan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Danu cerita nih. Teman-teman Ngopi Horor nih udah penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu nih Bang Danu kopinya. Wah, kopi kan itu Bang. Mantap. Kopi hitam. Kopi hitam, langsung aja kita sikat.
Jadi waktu itu kita naik gunungnya 9 orang. Nah, awalnya sih Bang, kita nih cuma bertiga. Biasanya kita tuh 3 orang naik gunung. Cuma waktu itu kita cuma gagasan bertiga. Jadi kita di depan kontrakan saya itu ada warteg. Nah itu jadi base camp saya bertiga nongkrong. Kalau dulu ya gitar-gitaran sama kalau dulu kan handphone nggak terlalu kayak sekarang ya. Kita jadi kayak fanatik ya, introvert sama dunia sendiri. Kalau kita dulu nongkrong ngobrol-ngobrol, kayaknya kita udah bosen nih gunung daerah Salak, Pandeglang sampai ke ini. Coba sekali-kali kita ke jauh nih. Waktu itu sih antara Lawu, Cermai itu nggak masuk. Cermai nggak masuk. Kita malah mau ke Selamat. Lawu sama Selamat. Patokan kita nih nyari tengah aja dulu deh, tengah atau deket-deket Jawa Timur. Nah sampai kita ketemu tuh kayaknya budgetnya nggak cukup. Waktu itu kan masih kuliah. Akhirnya ada satu teman kita kan bertiga, saya kenalin. Saya sendiri waktu itu ada Yuki ini laki ya, sama Eko nih yang sampai sekarang sama saya masih bareng lah sampai sekarang ya. Kalau Yuki mungkin saya nggak tahu kemana, makanya di forum ini juga di podcast ini siapa tahu gitu dia nonton ya bisa menghubungin saya gitu. Nah 3 orang ini sering nongkrong di warteg, akhirnya kita punya gagasan kayaknya kita naik gunung deh pas liburan semester dulu. Karena saya kuliah sambil kerja kan Bang, jadi di warteg kita punya tujuan udah kita ke Cermai. Kalau dulu minim info ya. Kalau sekarang kan enak kita tinggal Google. Kalau dulu kita minum info, ya udah akhirnya Yuki inisiatif dia nyari info. Waktu itu dia beli buku di Gramedia. Ada kalau nggak salah harganya antara 28 ribu. Buku itu tebalnya sekitar 80 halaman. Jadi dia cakup ini Bang, semua jalur pendakian sampai naik mobilnya apa gitu ya, akomodasinya. Kalau sekarang kita tinggal klik aja udah enak. Kalau dulu nggak, itu benar-benar buku kita patokannya. Singkat cerita, akhirnya kita sepakat bertiga nih mau Gunung Cermai. Nah saya kan sama 2 orang ini beda kampus. Yang si Eko sama Yuki ini ternyata dia ngajak teman si Dian ini. Dian juga lelaki, dia anggota Mapala dia kebetulan. Dia mau ikut. Nah kebetulan memang nggak jauh kampungnya dari tongkrongan saya juga sih, masih satu kecamatan. Dian ini buat teman juga. Yang saya ingat tuh temannya satu Pepek, satu Mamat. Jadi kan sama Dian jadi 6 orang. Nah di tempat saya ada 2 orang yang ikut. Subuh namanya, satu lagi saya kurang tahu. Mingan atau siapa lah, Jamburi. Nah, jadi total kalau salah tuh 9 orang. Akhirnya waktu disepakati nih kita ketemu minggu besoknya ngobrol lagi sama 9 orang ini mau nggak naik ke Cermai. Yaudah ngikut. Nah dari situ kita udah mulai pembagian. Dari 9 orang ini dulu tuh benar-benar kita panduannya hanya dari buku, bahwa persiapan air dari itu Cermai itu hanya di kita kan dulu nggak tahu ya jalur antara Palungtungan atau Linggar, tapi kita tahu jalur itu susah air. Akhirnya dari 5 orang, dari 9 yang bawa carrier gede kita sepakati beli drigen Bang, drigen 5 liter. Jadi satu orang tuh bawa yang 5 carrier tuh bawa drigen 5 liter. Tenda kita cari, kalau dulu penyewaan susah. Teman saya karena di Dian ini Mapala, dia bawa tenda. Saya juga ada tenda lama cuma nggak muat lah gitu ya. Jadi buat 9 orang kemungkinan tenda itu hanya cukup 6 orang. 3-nya di luar jaga. Nah kita sepakati, ini udah kita pikirin persiapannya gimana. Carrier-nya itu ada 5, sisanya depek, pembagian logistik. Nah yang unik kan kalau dulu nggak kayak sekarang ya Bang, Indomaret banyak ya. Iya benar. Boleh nyebutin nama ya? Boleh. Kalau dulu sama sekali warung kelontong dong. Bener. Kita beli itu di Harjamukti ya. Terminal Harjamukti. Singkat cerita, yaudah logistik yang kira-kira beras dan gula sama teh celup itu kita beli di sana. Di sini tuh kita nyiapin. Nah, karena dulu yang agak berada itu Yuki sama Dian. Zamannya itu kan saya nggak ngerti kornet itu apa, ternyata kan dia daging ya. Itu saya beli, dia yang beliin rolade, sosis. Zaman itu kan sosis saya bilang masih awam lah karena saya jarang makan itu gitu. Dia yang nyiapin semua. Sisanya memang nanti kita beli sana. Nah, yang unik ini nih, 2 minggu kemudian kita berangkat lah Bang, 9 orang ini ya. Udah kita prepare peralatan, akomodasi dan lainnya kita cek. Kita janji jam 7 karena kita ngejar Luragung. Luragung dari Bitung. Kita naik Luragung nunggu kan. Nah, ada satu sih poin ketika saya nunggu bus itu agak berantakan karena kan pertama kan yang 4 orang tuh nunggu di warteg. Tempat nongkrongan saya yang 5 orang tuh di terminal di Bitung kan. Nah minggu pertama pada saat ngomongin kita mau ke Cermai, saya sempat izin. Ibu nggak ngizinin, bapak juga nggak ngizinin.
ngapain ke Cerme, karena orang dulu kan kalau bilang kalau ngomongin ke Cerme itu ya apalagi orang Cirebon kan tahu sendiri udah sakral loh apalah. Nah, buat saya sih nggak terlalu pusing, saya bilang udahlah, saya bilang izinin aja, nggak apa-apa kok 9 orang, saya bilang gitu. Oke diizinin, tapi satu hal, saya harus ke rumah kakek saya. Waktu itu masih zaman SMS. Ya udah, saya bilang kakek saya rencana nih, saya lupa pokoknya bulan Juni, itu pokoknya udah liburan semester itu. Berangkat kita mau ke Cirebon nih, mau Gunung Cerme, nanti mampir. Itu oke diizinin, tapi dengan catatan mampir dulu ke Cirebon ke rumah kakek gitu. Kita kumpul, ketemu di Bitung, akhirnya ternyata 2 orang ngaret bang. Harusnya jam 7, dia datang jam 11. Malam tuh ya? Malam akhirnya, kita naik Bineka. Bineka zaman itu lambat banget bang. Iya. Nggak ada jalur Pantura. Belum ada Cipali. Jalur Pantura. Pokoknya kita nyampe jam 7:30 lah. 7:30, saya udah ingetin nih di bus. Jangan lupa ya, mampir ke kakek saya. Oh ya udah katanya. Nah, pagi itu kita nyampe jam 7 sampai jam 8 di Harjamukti. Kita lapar. Kakek saya itu ternyata udah nyiapin motong ayam di kampung itu ya. Nunggu saya datang, karena dari Terminal Harjamukti kan paling cuma setengah jam. Anak-anak nggak mau, alasannya ngejar waktu. Waduh, saya bilang nggak enak nih, kecewa kan kakek gitu. Kita mikir sih, waduh, saya bilang saya udah janji loh sama kakek saya. Udahlah biarin pulangnya. Ya udah, saya masih berpeserta, udah pulangnya deh. Udahlah, akhirnya kita di Harjamukti nyari logistik lah di daerah sekitar warung situ, makan. Sialnya tuh di sini, waktu itu kita kan ada charteran mobil ke Kuningan waktu itu, Elep ya. Kita tuh maunya ke Palungtungan, ke Linggar. Teman saya yang nego, kalau nggak salah dulu tuh 75.000 deh bang, 2003 itu jumlahnya gede banget kayaknya. Disepakati ke Linggar Jati. Kenapa tiba-tiba pas kita naik, kita diturunin di Palungtungan bang. Oke. Itu di luar ekspektasi kita loh, kok jauh gitu. Karena apa? Yang dilihat kita di buku itu, Palungtungan itu treknya memang landai tapi kan panjang. Itu yang kita pikir, wah salah jalur. Kita bilang, Pak minta balik lagi atau gimana nih? Udah Pak, di sini sama aja. Kita masuk ke pos nih, bingung nih. Ini kita mau jalur Palungtungan apa Linggar? Kita tetap nahan nih mobil bus, mobil Elopnya, karena peralatan kita sebagian di situ. Nah satu temen udah nanggung, si Denny bilang udah nanggung, udah masuk Palungtungan, sama-sama jalur, yang penting pulangnya lewat Linggar. Kita di pos nih bang. Nah di posnya agak unik dulu nih di Palungtungan, nggak kayak sekarang ya. Saya lihat dalam dulu tuh posnya kecil bang, kayak saya bilang kayak pos kancil kali ya. Itu ada beberapa foto dulu tuh, foto-foto saya bilang orang yang kecelakaan di Gunung Cerme, evakuasi lihat Palungtungan, ada bang fotonya. Itu kita nunggu sampai setengah jam, orang belum ada. Saat itu kan saya benar Palungtungan tuh benar-benar sepi ya. Nah kita lihat nih, yakin pos pendaftaran kok nggak ada orang. Kita lihat nih di kaca, itu ada ini bang, foto orang yang maaf ya, kepalanya ketiban batu, terus ada yang kakinya ngeplek gitu, mati gitu. Wah gila, saya bilang baru mau naik aja kita udah disuguhin foto yang begini gitu loh. Itu sempat ngedon nih. Udah kita lewat Linggar, kita nyari mobil lagi. Ya udah, cuma kan kita ngeliat si dia nih kan memang Mapala, Eko sama Yuki gitu. Oke deh, gak usah, katanya Palungtungan aja, kita jamin aman. Gak berapa lama kita inisiatif nunggu, akhirnya datang nih si pos ini, dibuka lah bang. Ada foto baru ternyata. Zaman dulu tuh di Kodak tuh ada tanggal yang kayak apa sih, barcode gitu ya. Bukan barcode sih, kayak digital gitu. Nah Pak, ini foto 2 minggu yang lalu, itu dia baru evakuasi bang, jatuh ke jurang, dan itu baru bisa diangkat sehari kemudian. Yang dia pun cerita, iya itu baru seminggu apa 2 minggu yang lalu, saya lupa. Dan si mayat itu dibawa ke sini. Lah bang, gila, kita baru ke Cerme udah dengar berita itu, lihat fotonya pula. Jadi udah agak ngelepuh gitu ya, udah agak berair. Si abangnya cerita, adik tahu nggak katanya, ini pakai bahasa Sunda, ini pas saya bawa si rescue-nya itu, karena dia udah berair bang, udah hampir sehari lebih, itu ada sisa air yang kena, kan miring ya kondisi ya, kena rescue, cipratan air yang sisa mayat itu. Wah kan serem banget bang. Kita mikir kayaknya nggak jadi deh. Tetap nih kita diskusi lagi, udah mendingan lewat Linggar. Tetap yang 3 orang ini nggak mau. Yang namanya udah naik gunung kan pasti akan kelihatan lah sifat aslinya teman-teman. Akhirnya yaudahlah. Tapi kita bilang ini yang 6 orang, yaudah tapi lu yang nanggung ya. Oke, gue yang nanggung. Posisi depan akhirnya kita atur.
Dian ini karena dia Mapala, Eko ini dia memang udah istilahnya mereka udah ikut istilah pendidikan Mapala bang di kampus, kalau nggak salah setara sama Wanadri lah minimal surveilnya ada. Saya belakang nih sama Yuki sweeper, jadi yang baru-baru tuh di tengah. Kita jalur aman-aman aja sih bang. Kita tahu nih udah dibilangin siapin air nanti di Cigowong. Waktu itu saya lihat Cigowong tuh nggak kayak sekarang bang, itu benar-benar masih ya datar gitu, cuma nggak ada bangunan sama sekali. Full 2003 ya. Tuh landai hutan. Ya. Gitu. Kita ngisi air di situ Cigowong tuh 5 keril, satu orang 5 liter, bayangin bang. Jadi ganti-gantian nih keril yang ukuran 60 liter tuh dalamnya udah ada air, udah pasti gantian. Nggak ada perjalanan yang aneh sih bang selama di lewat situ. Nah yang agak unik tuh pas di Arban. Ini ada kabut bang. Ini yang kita bingung, cerah padahal itu cerah banget. Kok ini ada kabut kita bilang. Tadinya kabut tipis bang. Lama-lama tebel. Kita nggak jalan bang, setengah jam sampai 1 jam lah kita. Udah kita ngopi, ini kapan turunnya, kabut kapan redanya. Bang, saat itu kan kita tahu, kalau udah ngomongin kabut halimun ya, menurut itu kan cerita zaman dulu ya, mitosnya kan akan ditarik ke dunia lain kan. Kita udah duluan bang. Udah yaudah katanya, bikin lingkaran, formasi lingkaran waktu itu. Hampir setengah jam atau 1 jam itu kabut nggak hilang. Gelap, bener-bener gelap bang. Saya baru ngalamin namanya kabut halimunnya itu di situ gitu sepanjang naik. Udah lewat, nah udah aman nih. Akhirnya kita jalan lagi sampai di situ udah capek lah, udah jam 4 lebih. Kalau nggak salah di Tanjakan Aso itu bang, ada burung jalaknya. Dari situ udah mulai burung jalak, makanya kita bilang zaman dulu ada mitos kalau nanti di dekat-dekat puncak gunung ada burung, kita ngalamin itu, ngikutin sampai jalur. Nah, sampailah kita di dekat Gua Walet bang. Posisi itu udah maghrib lewat lah, udah hampir jam 7. Yang kita bingung gak berapa lama suara azan. Kondisinya nggak mungkin bang. 3078 lambatan suara dari bawah ke atas tuh gimana caranya? Oh cuma kita pikir ada yang azan kali di sana gitu ya, karena kan ini udah mau nyampe puncak. Sebelahnya Gua Walet kan, turun ternyata Gua Walet, kita baru tahu pagi. Nah kita nggak ngecamp sih, kita istirahat di situ, capek banget. Udah kita masak mie, keluarin air, masak minum, bikin kopi, energen. Nah menjelang isya itu kan azan. Setelah azan dapat setengah jam sejam, kita ngalamin juga tuh apa yang bilang suara gamelan itu kita ngalamin. Yang tadinya rambatan tipis gitu, makin lama makin malam itu purnama sih, kita inget purnama itu. Berarti kan tanggal 15 bulan Jawanya ya. Itu suara makin kencang bang. Suara degung tuh makin kencang. Yang 5 orang ini takut. Itu suara apa? Nggak mungkin di puncak gini ada suara yang gamelan kayak gitu. Si Dian ini kan udah bilang, wah udah mungkin di atas ada yang nyetel radio, nah, atau ada yang nyetel tip. Waktu itu masih zaman kompo kan bang. Yaudah si Dian, Eko muter dia bang, 10 menit ke atas, 10 menit ke bawah gitu kan, nggak ada orang. Jadi selama perjalanan dari Palungtungan sampai ke Gua Walet ternyata kita sendirian bang, satu tim doang itu sampai 10 jam sampai 11 jam tuh kita nggak nemu orang. Dari situ kita bingung ini suara apa? Gak mungkin kalau suara dari bawah gitu intinya. Toh di atas juga nggak ada orang, tapi kita keep nih yang si Dian ngasih tau nggak ada orang nu, pakai wajah lemah nu guys. Wah gimana? Udah kita tenangin, ada orang lagi nyetel di atas. Ya udah kita ke sono aja. Wah jangan, di sini aja Ken. Ya udah. Nah ditenangin, habis makan istirahat. Nah kita bilang nih si Dian, nah si Mamat ini sama si Pepek ini laki kan, dia ngeliat sekelebatan orang bang, bulak balik sat gitu. Yang bingung tuh gini, si Dian ini dia memang agak aneh ya. Kalau kita ngomong indigo kali ya bang. Dia bilang, udah lu tidur biar gue yang jaga gitu. Nggak berapa lama ini orang ngobrol sendiri gitu. Yang kita bingung, jangan-jangan ini orang mabok, zamannya Cimeng bang waktu itu bang. Kita kan nggak bawa apa sih alkohol atau apapun nih, jangan-jangan mabok. Jadi ngomong sendiri bang. Saya kok nyamperin lah teman saya. Coba kok samperin, jangan-jangan hipotermia atau gimana gitu. Yan, lu sadar? Alhamdulillah sadar. Udah tidur aja gitu. Ntar gue di sini gue lagi ngobrol sama orang. Padahal nggak ada orang bang. Jadi yang 5 orang ini udah tenang, kita yang 3 orang jagain ini si Dian. Takut-takut kan halusinasi orang hipotermia dan kan agak aneh kan. Enggak bang. Sampai pagi dia ngobrol. Kita nggak tahu apa-apa. Nah kita tuh nggak tahu kalau dia ngobrol sama siapa. Ceritanya pas di mobil. Zaman dulu kan kita nggak boleh cerita apapun selama di pendakian kan.
Duduk, oke lah. Pagi kita dibangunin buat muncak, minum, sarapan. Nah, jam 5 ini teman saya pengen kebelet kencing. Nah, zaman itu ada kearifan lokal yang bilang nggak boleh kencing langsung. Jadi kita bawa botol aqua. Satu orang tuh bawa satu botol deh, saya inget banget tuh. Atau plastik. Kita bawa bang. Pagi kencing, bawa. Kita turun ke Gowalet, nggak ada orang bang. Kagak ada orang. Kita naik ke atas nggak ada orang. Yang ini udah sadar nih, nggak ada orang malam. Ada katanya, kata si Dian udah naik ke puncak. Makanya dia kena mental. Ya udahlah, kita tenangin. Tetaplah kita naik. Udah kita keep lah sampai situ. Nah, yang menarik sih di kita puncak moto-moto nggak ada ini sih bang, nggak ada yang aneh gitu. Yang aneh tuh justru kejadian tuh pas turun sama saya, karena saya paling belakang kan sweeper. Yaudah lu duluan, saya paling belakang karena saya jagain buat takut ada yang ketinggalan kan. Kebetulan logistik di depan semua, saya cukup bawa sebagian bawa depek. Kalau nggak salah kita turun jam 2, saya inget antara tanjakan Bapak Tere kan kebilingannya lumayan turunan. Nah itu udah deket-deket jam 5, gelap banget sih bang. Nah saya turun kan, saya udah kecapean atau gimana gitu karena fisik dari pagi digenjot buat turun. Saya ngelihat ini sih bang, laki-laki pakai baju pangsi hitam, gelang bahar, pakai iket khas Sunda, tingginya 2 meter. Jadi saya begitu turun kan mundur. Nah begitu saya nengok ya saya ngeliat itu. Itu sih yang bikin saya kaget, kok ini orang atau bukan. Cuma dalam pikiran saya, wah mati ini mati. Nah gak berapa lama kan dari atas saya inget tuh orang Bekasi, dia ngegelinding ada gulung-gulung nabrak saya baru sadar, wah kenapa bang, ada suara macan. Akhirnya lu kenapa? Nggak, gue ngelihat udah nggak usah diterusin. Kita dari Bapak Tere itu sampai ke Luwung Datar tuh lari lah bang istilahnya sampai ke base camp. Nah ini ada yang menarik bang, kita baru tahu. Nah ternyata kan selama di puncak itu saya, Yuki, Subu sama Eko itu ngambil batu. Jadi kita tuh dulu punya koleksi di kamar tuh batu bang. Nah, itu kita lakban, kita tulis namanya, ini batu dari Gunung Cermai, dari Salak, dari Pulau Sari, itu kita kumpulin. Berarti batu biasa ya? Batu biasa, itu sebenarnya batu biasa bang. Itu mungkin saya baru sadarnya setelah nyampe pulang. Nah singkat cerita saya lari tuh sampai ke base camp, ngos-ngosan mereka bilang kenapa? Itu kan udah menjelang maghrib sampai isya lah saya ceritain, saya ketemu ini, waduh kata yang warung itu, Sing Hade Jang, untung nggak apa-apa. Biasanya kalau yang itu udah hilang. Yang satu saya dengar suara macan. Kalau nggak salah tuh Nyilinggih ya. Yang kalau setelah saya baca tuh Nyilinggih itu memang punya piaraan 2 macan kan. Ternyata saya baru nyampe, oh jangan-jangan yang ditemuin sama orang Bekasi itu Nyilinggih kali, suara doang. Entah apa yang dia lakuin. Kalau saya sih jelas, teman-teman saya kan kita ngambil batu yang notabene kita tahu nggak boleh ngambil apapun saat itu kan. Udahlah. Akhirnya kita nyampe Cibunar yang kalau salah itu di pos itu, kita ngobrol cerita Sing Hade, kita dikasih petua pulang. Kata dia sih kalau bisa mandi dulu, kita nggak ada yang mandi bang, capek banget kan. Mandi di base camp. Base camp. Nah akhirnya kita pulang. Nah justru kejadian itu yang paling serem bukan pada saat di gunungnya, setelah datang ke rumah. Saya waktu itu ingat kita naik jam berapa waktu itu sahabat di seberang terminal, datangnya malam sih bang, jam 7 atau jam 8. Nah kan rumah saya itu depannya warteg bang. Jadi teman saya itu yang punya warteg ngelihat saya jalan sama perempuan belakang, padahal nggak ada. Oke itu udah mungkin dia bilang sudah kakak saya atau gimana. Udah itu hari pertama. Setelah itu kan saya pulang beres-beres bersih-bersih. Nah ini kejadiannya sih biasanya gini, karena itu juga mungkin begitu datang saya beres-beres kecapean mungkin ya, tidur, itulah saya mimpi didatangin. Kalau orang bilang kan baju hitam tuh hitamnya hitam begini, ini hitamnya kayak asap bang, agak samar tipis gitu ya. Didatengin nenek-nenek, dia natap muka tuh, natap muka saya, ininya tuh bener-bener dihadepin gini gitu, hitam, si ini merah, semata merah, cuma pakainya tuh ya kayak mungkin kayak cuma samar tipis gitu, hitamnya itu nggak hitam pekat. Dia ngeliatin, itu saya bangun kan, wah saya pikir ini mimpi doang gitu. Nah, abis itu nggak apa-apa bang. Hari kedua, saya kan udah berangkat kuliah, pulang malam, teman saya ngeliat lagi. Saya pulang malam jam 10, jam 11 habis kuliah, saya bareng lagi sama perempuan itu lagi. Cuma posisinya kayak orang gitu, karena kan
ada gang kecil yang cuma buat satu orang di agak gelap gitu. Jadi kalau di warteg tuh kaca warteg samping kelihatan. Oh, saya bilang enggak saya bilang pagi ini lu sama siapa semalam? Sama cewek? Enggak, orang saya sendiri. Dia penasaran, enggak orang sama cewek. Sebelah siapa? Udah dikesampingkan. Akhirnya saya di hampir seminggu tuh mimpi yang sama ketemu dia lagi. Puncaknya tuh di mimpi hari keberapa gitu. Itu bener-bener saya mimpi bang dideketin si kuku ini nempel ke sini kayak mau nyekek gitu. Itu bangun saya teriak yang sampai bapak saya bangunin bilang dikiranya erup-erup gitu. Lah saya bingung kok saya didatangin ini mulu ya, saya bilang wah ini nggak beres nih, mungkin saya ada ngelakuin hal apa tapi kan saya nggak ngelanggar pantangan di sana ya, saya nggak inget itu batu, nggak inget sama sekali itu batu kan. Saya ceritain besoknya sama Eko kan, enggak gue nggak ada apa-apa. Yuki ternyata Yuki itu dia yang bilang karena kamarnya kan kayak gini bang, ngadep ke depan jalan. Jadi padahal kan di pagar, tapi di depan pagarnya itu suka ada kayak perempuan duduk gitu di bangku luar. Dia pikir kan ibunya, tapi pas tanya bukan. Ini yang pertama. Subuh ini yang ngontrak di dekat rumah saya. Itu lebih menarik. Kenapa dia bilang ngetok-ngetok tapi nggak ada orang. Setiap diketok-ketok tuh nggak ada orang gitu. Karena dia berdua kan sama Mas Mian. Saya bilang nggak mungkin. Akhirnya waktu itu saya nih saking penasarannya saya ceritain juga sama Subuh, ngalamin nggak? Ngalamin. Kita sini ada yang nggak beres. Saya bilang gitu, apa yang nggak beres gitu ya? Kita nggak ngelakuin hal apa-apa kan? Enggak, kita nggak mabuk dan nggak ngapa-ngapain kan? Akhirnya kita rembuk, yaudah, gue pengen tidur di tempat Lubuh gitu. Kita tidur di tempat Subuh sampai jam 2 kita nggak ada apa-apa. Subuh kan temen kosnya sama Mas Mian kan, jadi yang tidur tuh saya, Eko sama Subuh. Nah satu tuh Mas Mian. Kita tidur bertiga nunggu jam 2 karena pintu kita buka bang. Karena kan yang ngetok-ngetok ini penasaran siapa gitu. Karena di jam-jam antara jam 12 sampai jam 3 itu yang ngetok-ngetok sebelum subuh. Mas Mian tuh lihat itu benar-benar depan pintu siluet gitu ya. Tapi jelas itu tuh kayak perempuan sampai dia teriak. Yang akhirnya kita bangun. Teriaknya ini kayak ada nggak beres. Udah akhirnya nggak tidur. Kita keep, tetangga juga pada diem kan. Tapi kita yakin itu penampakan bang, orang itu. Dan kalau diceritain sama, kurang lebih kok sama gitu ya. Udah saya masih belum kepikiran kenapa gitu. Udahlah masih positif aja. Nah yang lebih menarik tuh di sini bang. Di mimpi hari keberapa yang bener-bener itu saya kayak ditarik tangan itu buat. Jadi posisinya tuh kayak saya lagi di gunung gitu, mah nggak tahu gunung apa ya. Kayak ditarik buat ikut dia gitu. Akhirnya saya ceritain lah sama bapak saya ini, Pak. Ada yang gak beres nih, kenapa? Saya ceritain, saya pulang dari Jambi diikutin. Terus dia nanya, ke rumah kakek enggak? Wah saya bilang enggak. Pulangnya juga saya enggak ke rumah kakek, anak-anak pada kecapean kan, langsung kan karena udah kemalaman. Dari situ bang, bapak saya cerita sama ibu saya nelpon, waktu itu masih zaman SMS kan. SMS, akhirnya telepon, kita bilang ke kakek saya, waduh, tar dulu, dilihat dulu ke Buntet. Ada pesantren daerah Buntet lah. Tar direkes gitu. Wah dilihat kayaknya ada yang aneh nggak, ngelakuin hal-hal yang aneh nggak, saya bilang. Nah cuma kata yang kakek saya ini kayaknya ngikut gitu dari gunung. Pernah ngelakuin hal apa? Nggak ada, saya bilang. Kita belum kepikiran batu bang. Nah si kakek saya kan cerita tuh, akhirnya dia dari Sindang Laut ke Buntet cerita, katanya pernah nggak ngambil barang. Kita bingung ngambil barang apa, cuma saya nggak inget tuh ngambil barang apa gitu. Coba ntar pikir-pikir dulu. Saya tahu tuh baru 2 hari 3 hari, tapi mimpi itu masih terus ketemu si orang nenek itu gitu ya. Nah si batu ini saya nggak kepikiran, kepikirannya pas masuk ke kamar, loh, oh iya ada batu ya. Apa jangannya ini terus istilah waktu SMS lagi ke kakek kan, karena roaming mahal zaman dulu ya, SMS. Yaudah telepon sebentar saya ceritain tuh kejadiannya. Saya bawa batu sih kayak gitu bang. Waduh dia bilang, ntar batu apaan? Batu dari gunung. Nah kan lu istilahnya gini, jangan pernah ngambil yang aneh-aneh walaupun cuma batu, kita kan nggak tahu, kita di sono namu. Batu apa? Cuma batu biasa. Coba ntar kakek lihat. Nah akhirnya dari situ kakek saya ceritalah sama yang pesantren. Ya udah ritualnya tuh bang, saya nggak ngerti lah itu. Jadi kakek saya tuh motong ayam ya. Saya pengganti itu, motong ayam jago. Nah sama dia bilang itu batu dibuang. Batunya dibuang gimana? Dia bilang kan jauh, nggak mungkin kita balik lagi ke Celme. Kalau kata kakek saya, ya udah, ntar saya tanyain lagi. Itu kan prosesnya nggak langsung main buang kan, tanya dulu nunggu hari gitu. Kakek saya ke Buntet lagi, ya udah katanya gampangnya gini,
itu si kain putih, si batu dibuntal kain putih taruh di belakang rumah. Belakang rumah kan mendekat kuburan Cina kan yang saya ceritain awal. Terus digimana? Udah didiemin dulu. Nah, teman saya nggak ada yang percaya. Saya sih mau nggak nih? Kita kan masih berpikir logis, nggak mungkin. Saya belum ngejalanin bang. Sampai puncaknya justru si Yuki lah yang kalau kata ibunya itu kesurupan. Akhirnya mau nggak mau kan percaya gitu, yang tadinya 4 orang subuh juga akhirnya percaya kan. Akhirnya batu kita kumpulin ya, padahal kan cuma perihal batu gitu, cuma kita nggak tahu batu apa gitu. Kita kumpulin, kita ikat ke kain putih, baru dikubur. Tapi nggak selesai gitu juga bang. Itu kalau kita kan udah dikubur udah selesai, itu rentetannya tuh kayak masih ngikutin tapi nggak sampai ngeganggu, cuma nampak lama-lama hilang. Proses hilangnya pun hampir kita bilang sebulanan lah bang, itu jadi hampir 2 bulan lah kita diikutin. Saya pikir masa iya cuma perihal batu doang kita harus diikutin gitu. Saya pikir sampai sekarang nih saya tuh paling takut bang ke Cermek, karena dengan alasan itu. Yang pertama, berapa kali saya ketemu mimpi, dan yang terakhir itu adalah yang si kuku itu sampai nempel gini, dan kalau beberapa waktu tuh sering kayak berasa gitu mimpi itu kuku tuh kayak nempel. Makanya saya paling geli kalau dipegang leher gitu. Itu sih bang kalau dari saya, pengalamannya sih pada saat itu ya kita kondisiin bener-bener minim informasi, dan mungkin ya pada saat itu kearifan lokal tuh masih dijunjung tinggi banget ya. Kalau sekarang mungkin ya kita bilang teknologi informasinya pun canggih gitu ya. Kalau dulu kan kita bener-bener ngandelin buku bang, jadi minim banget informasi, sehingga yang kita bilang yang ngeraba aja modal nekat gitu. Dari situ ya kemudian udahlah, apapun yang misalnya zaman dulu ya, dari pengalaman itu saya mikir gini sih bang, kita naik gunung, namu lah istilahnya ya, namu apapun mending gak usah diambil lah, namanya juga namu, kita kan nggak pernah tahu itu punya dia gitu ya, bentuk apapun. Akhirnya kita berpikir udahlah, nikmati aja pemandangannya, nggak usah aneh-aneh buat ngambil barang walaupun kelihatannya bagus, karena pesan kakek saya juga kan, kita namu itu bukan barang kita juga, dan kita juga nggak tahu, walau dianggap kita buat penting ya buat mereka mungkin itu hal yang penting kali ya. Walau secara agama kan nggak masuk akal, tapi ya kita kembali ke kearifan lokal aja sih bang. Itu aja sih kalau dari saya. Berarti tuh batunya diambil semua anggota yang 9 orang tuh diambil semua tuh bang? 4 orang kan yang ngambil. Oh 4 orang? 4 orang yang ngambil, sisanya kan enggak, foto-foto doang. Masih inget tuh bang, ngambil batunya tuh daerah mana gitu? Puncak. Daerah puncak. Puncak kan banyak batu yang kayak biasa dong ya? Ini batu biasa, kerikil-kerikil kecil bang. Itu kita kecil-kecil segini kita ambil tuh. Jadi kita lakban, kita kasih nama gitu. Ini Cermek, puncak Cermek. Sebenarnya cuma buat koleksi doang. Tiap gunung gitu ya, tiap gunung. Nah, berarti kan sebelum naik gunung Cermek kan pernah beberapa naik gunung yang lain tuh ya? Iya, tapi nggak ada kendala. Tapi nggak ada kendala. Dengan ngambilnya kondisi sama juga nih, batu biasa nih, bukan batu kayak mustika dan sebagainya. Itu malah nggak ada kendala. Gak ada. Bahkan kita kan dulu pernah ke Salak tuh, di Salak ada makam ya. Makam yang 2 apa 3. Kita kan pernah kemalaman tidur di situ, sampai teman saya sempat ngambil batu itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru yang kita kaget Cermek ini saya nggak ngerti. Makanya kalau bilang waktu itu ya, gunung yang paling mistis ya buat saya selama saya mendaki gitu ya, sampai 2008 tuh ya paling serem paling Cermek sih. Yang kerasa nuansanya, apalagi pas di Arban ketemu kabut itu bang. Iya. Oke, nah terus kemudian nih bang, kan sambil minum juga silakan bang. Sempat ketemu sama kayak yang pakaian hitam-hitam gitu kan ya, pakai yang kayak gitu orang Sunda gitu. Tuh sebenarnya tuh orang apa bukan tuh? Bukan bang. Bukan, tapi setelah balik ke rumah nampakin lagi nggak sih? Enggak, justru kalau yang saya pikir mungkin si penampakan kakek-kakek yang kurus tinggi 2 meter yang pakai ikat kepala sama gelang bar itu mungkin peringatkan kali ya, karena saya bawa barang itu gitu loh, bawa mungkin gitu. Karena setelah itu nggak ada, justru begitu datang ke rumah mimpinya malah ketemu ya penampakan yang perempuan dibilang tua enggak, tapi mukanya tuh legam ya. Oke, kalau kita main cocokologi apa itu nyilinggi gitu atau nyilingga, kan banyak juga nih nyilinggi, nyilingga, nah, atau itu, apalah namanya ya. Itu yang sampai sekarang saya kurang ini sih bang. Kalau yang pernah saya tahu kan nyilingga kan batasnya nggak nyampe puncak ya, karena mereka punya teritori sendiri kan. Kayak misalnya di Batu Lingga kawasannya siapa, ke atas kawannya siapa. Nah kalau teman-teman saya bilang tuh
antara malampir atau Nyi Pelet lah, nggak paham. Oh iya. Karena memang sosoknya tuh bajunya tuh hitam, kayak hitam asap gitu, hitam enggak tapi samar gitu Samar loh. ya? Dan itu semua yang 4 orang itu yang memang ngalamin itu. Oke. Itu yang sampai sekarang. Kalau Nyilingi kan nggak mungkin, karena kan kalau saya baca sejarahnya, justru dia kan gurunya muridnya Sunan Gunung Jati ya. Memang dia moksa di sana kan. Secara Islami kan dia biasanya nuntun, kecuali memang ada yang keluar dari kita bilang adat di sana. Tapi kalau ini kan benar-benar ngeganggu, kayak mau nakutin gitu loh. Nakutin gitu ya, oke. Mungkin tuh Nyi Pelet atau biasanya kan ada tuh ya. Iya. Nyi Pelet atau malampir gitu ya. Nggak ngerti lah, tapi posisinya yang saya gambarin tuh bajunya kayak malampir, cuma kan malampir hitam. Ya ini hitamnya itu saya bilang itulah agak samar. Nah, si mukanya itu tirus, cuma hitam mukanya, ini merah nih. Oke. Dan suaranya itu bukan suara Kiki, nggak suara Kiki kayak kuntilanak, tapi kayak suara ngegelem genderuwo gitu, gitu. Itu kan saya hampir sebulan lebih kan dimimpiin dia terus, jadi hampir tahu. Sebulan lebih. Nah, habis itu kan kejadian cocokologinya nih nyambung sama yang adik saya itu. Iya. Nah, saya bilang apa? Makanya kan saya bilang apa ini bawaan dari sana atau ini teluh yang itu. Tapi kan setelah istilahnya setelah kita direkes di Cirebon itu daerah Buntet, suruh buang batu, emang gak ada masalah, yang itu hilang. Nah, batunya sempat ngegali lagi gak Bang kan di kain putih itu? Udah enggak. Karena kan setelah itu saya pindah kan Bang. Oh iya. Pindah kan saya, jadi hilang tuh itu. Oke, mungkin itu Nyi Pelet atau apalah, kalau ngeliat dari aku baca kan atau mungkin nonton filmnya kan, sebenarnya Nyi Pelet itu dia parasnya kan cantik gitu kan, terus dia pengen ngerebut kitabnya Ki Manguntapa kalau nggak salah untuk ajian Jaran Goyang atau apa itu namanya, lupa itu, pokoknya tolong koreksi lah gitu. Ini apa namanya, dapat informasi itu cuma tipis-tipis doang gitu kan. Emang apa namanya, kalau Cermai mungkin di area itu masih boleh ngekam di Gua Walet itu ya. Iya. Nah, makanya ketika habis kejadian itu saya banyak tuh nyari sejarah tentang Gunung Cermai. Termasuk Cigowong itu kan ternyata itu pemukimannya awal tahun 50-an. Ada 30-40 kakak ya. Cuma pada saat itu kan pemberontakan di ITI ya. Iya, di ITI. Jadi warga yang di Cigowong itu banyak dibunuh sama di ITI Kartosuwiryo waktu tahun 54-an sampai 64 kalau nggak salah. Akhirnya warga turun kan ke Palungtungan yang sekarang jadi desa. Nah, ternyata kan banyak pembantaian. Termasuk sejarahnya Alban sendiri kan ternyata area pembantaian juga ya. Kalau apa namanya, setiap pos tuh pasti mempunyai ceritanya masing, dan sejarah masing-masing, nggak cuma asal nama bikin pos gitu. Apalagi ini kan nama pos itu kan dari zaman dulu. Benar. Nih. Pasti lihat historinya apa nih. Oh, ini namanya ini aja, mungkin apalah gitu kan. Benar Bang. Nah, kayak mungkin saya baru tahu tuh Nyilingi kan sekitaran Batu Lingga kan. Dia kan Batu Lingga tuh sampai ke tanjakan Seruni, apa lupa Bang, daerah Linggarjati juga yang sejalur gitu ya. Nyampe ke atas kan. Nah, cuma kalau di puncak, kalau versinya beberapa sejarah yang dibaca itu areanya udah beda gitu loh. Area teritori saya nggak ngerti lah. Iya, cuma pernah baca beberapa aja gitu. Oke, kalau teman-teman semua yang lebih paham silahkan komentar lah gitu kan ya. Ini kan saling ngasih tahu gitu kan. Bener. Tapi setelah kejadian itu naik ke Cermai lagi Bang? Demi Allah sampai sekarang saya nggak berani Bang. Nggak berani? Nggak berani. Saya takut, saya paling tahu ke Cermai semenjak kejadian itu. Ibarat kata ya, di Berba pun saya udah nggak berani itu. Karena saya ngerasa, saya pernah nulis kan di Facebook tuh satu cerita kayak gitu. Kata teman-teman juga angkat aja ke podcast, cuma saya bilang nggak terlalu serem lah saya bilang gitu. Cuma kata beberapa teman coba aja, karena dari pengalaman itu kan saya ngerasa kejadiannya bukan di gunungnya masalahnya, tapi kejadian ngehantuinya itu hampir ke rumah. Ke rumah gitu loh. Oke, berarti ketika batu yang Gunung Cermai itu dipendam atau dimusnahkan gitu kan, batu yang gunung-gunung lain tetap dikoleksi atau gimana? Saya buang akhirnya. Ngikut kebuang juga? Ikut dibuang karena setelah kejadian dimimpiin terus saya kayaknya capek juga, lama-lama stres juga Bang, tidur 2 jam itu kita tidur 2 jam mimpi dia lagi, kayaknya nggak mungkin kalau kita mimpi bunga mimpi atau bunga tidur ya paling mimpi sekali selesai. Ini enggak, tiap malam lah. Makanya kalau teman saya itu si Subuh itu ya dia mah diketok-ketok pintunya. Kalau si Yuki itu kan karena dia rumahnya kamarnya itu ngadep ke jalan, di depannya ada bangku tuh depan rumahnya, di bangku itu ngerasa ada perempuan duduk, dikira ibunya.
Nah dari situlah kita wah udah nggak beres. Nah dari 4 itu yang paling serem yang mana bang menurut abang setelah teror balik dari Gunung Cermai itu? Si Subuh sih bang. Si Subuh. Karena dia ngontrak, jadi kontrakannya depannya ini kayak kebun gitu. Zaman dulu mau kebun. Ya itulah sering ngetok-ngetok di antara jam 1 sampai jam 4 kan risih. Iyalah. Gak mungkin lah Gak orang biasa. mungkin namu jam segitu gitu kan. Dilihat nggak ada orang. Nah si yang sering kena tuh yang Mingan itu temennya. Oke. Yang dia bilang karena kita penasaran, saya bilang saya tidur bertiga sama Eko itu. Ya itulah ada perempuan kalau orang Sunda ngejilim ya jelas karena siliwet itu posisinya. Kamar digelapin ya itu di depan pintu gitu loh. Kira-kira nih bang, kan sempat abang bilang kapok nih gitu kan ke Cermai gitu kan. Dari pendakian di tahun 2003, kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua nih bang? Kalau dari sisi gini ya, zamannya kita dulu tuh ngejunjung etika, semuanya gini lah. Kalau kita bilang di mana bumi berlicin, di mana bumi kita pijak kan langit dijunjung. Kalau mungkin sekarang tuh istilahnya kearifan lokal ya. Kita nggak ngomongin agama manapun ya, cuma kalau udah ngomongin kearifan lokal, biasanya itu udah lekat dan memang udah banyak kejadian gitu loh. Ikutin aja gitu. Selama kita masih, sekarang kita namu ya bang. Jadi saya bilang, misalnya kearifan lokal itu yang nggak boleh itu ikutin. Bukan jangan dikaitin sama agama, tapi kita ngehormatin budaya aja dulu gitu loh. Kalau dikaitin agama mungkin nggak nemu. Nah saya cuma bilang mungkin buat pendaki-pendaki sekarang gitu ya. Ya saya bilang lah kearifan lokalnya dijaga gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan bang, sejarah gunung itu kayak apa zaman dulunya gitu ya. Dan kita juga nggak pernah tahu banyak kejadian apa sehingga si warga itu bikin aturan kayak gitu loh. Kan itu nggak mungkin hari ini kita bikin hari ini jadi kan. Berarti kan itu atas rentetan peristiwa yang panjang sampailah bikin aturan-aturan yang kita bilang kearifan lokal itu yang harus kita hargain. Ya itu sih kembali ke teman-teman yang sekarang masih hobi ngedaki. Ya saya sih pengalaman saya 2003 tuh ya itu gitu. Kalau untuk ke gunung lain oke, tapi Gunung Cermai kayaknya enggak ada. Berarti hikmahnya itu pelajaran tetap junjung tinggi adat istiadat situ bang ya. Benar. Kulturnya gimana, terus apa namanya budayanya kayak gimana gitu kan. Ya, emang juga sempat kita undang Ranger Cermai juga. Emang era-era segitu tuh beredar mitos jangan sampai air kencing kita nyentuh sama tanah Gunung Cermai, makanya banyak ditaruh di pinggir terus di botol gitu, botol plastik di mana dicantolin gitu kan. Ternyata itu untuk katanya ini nggak tahu ya bener apa enggak, biar terjaga ke asliannya dan kelestariannya katanya gitu. Tapi ada nyangkut-nyangkutnya karena mistis. Misalkan kita kencing, tanah air kencing kita nyentuh ke tanah Gunung Cermai, nanti kita digimana-gimanain gitu. Tapi dengan ini petugas basecamp juga salut juga bukan untuk nggak percaya dengan mitos, tapi kan ini kan jadi timbul masalah baru kan ketika dihimbau untuk kalau kencing tuh dibotolin, terus botolnya disangkutin, entah itu ditaruh nih, jadi nambah masalah baru untuk lingkungan gitu kan. Jadi terurai tuh lama, tapi diambil sisi positifnya. Jadi boleh kon kencing tapi agak melipir, jangan jalur pendakian, jangan di tempat camp yang nanti kan bau pesing juga kan, gitu kan, agak melipir lah gitu kan. Itu kan adab juga tuh, adab kita buang air kecil kayak gimana, adab terhadap tumbuhannya kayak gimana. Adab kan luas banget cakupannya, nggak cuma kita bilang permisi ke penghuni gitu. Itu bukan masa kita takut sama hal-hal begituan sih gitu kan. Kita kan makhluk yang sempurna. Jadi ini cukup seru juga teman-teman semua, pengalaman dari Bang Danu ini yang mungkin garis bawahi adalah jangan mengambil apapun kecuali foto gitu kan. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan jangan membunuh sesuatu kecuali waktu gitu kan. Jadi kalau naik gunung sekedar naik gunung aja, turun dengan selamat, ya udah besok hasil dari pendakian itu jadikan pelajaran dan diimplementasikan kehidupan di rumah itu gitu bang ya. Jadi kalau naik gunung kan seperti itu tuh. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Danu udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Dan saat ini ternyata cerita ini maksudnya berkesinambungan juga nantinya saat di Santet Tumbas dan Sklero itu. Jadi teman-teman semua kalau yang belum nonton tuh tonton dulu. Bang Danu sempat menyinggung setelah turun dari Gunung Cermai, dan ini adalah kelanjutannya, bukan kelanjutannya. Ini termasuk bagian cerita dari itu gitu bang ya.
Oke, sekian dulu ya teman-teman semua ya pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Danu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Danu, makasih banyak nih.